Orang yang menang pasti ada di dalam Yesus. Orang yang menang pasti ada di dalam sehat rohani, kuat rohani. Amin. Pagi hari ini saudara, tema kita adalah sehat dan kuat rohani. Ya, kerohaniannya harus sehat dan kuat juga. Jangan loyo ya. Tidak boleh anak-anak Tuhan loyo. Amin saudara. Kalau kita secara jasmani kita sehat, rohani kita harus sehat. Karena belum tentu ya. Secara jasmani kita sehat, kuat, bisa beraktivitas, melakukan kegiatan, tapi belum tentu kerohaniannya sehat. Mungkin di dalam jasmani kita kuat, ya. Mungkin kita seorang binaraga, gitu ya, seneng olahraga, seneng fitness, nge-gym, kuat tubuhnya. Tapi apakah kerohaniannya kuat? Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sehat dan kuat rohani, saudara. Ini penting. Jangan hanya sehat secara jasmani, tapi rohaninya sakit. Jangan hanya kuat secara jasmani, tapi rohaninya loyo. Ya, puji nama Tuhan. Untuk mengawali firman Tuhan kita akan buka di dalam Efesus 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, ya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kaya akan kemuliaan Tuhan kalau kita hidup sehat dan kuat rohani. Dia akan menguatkan kita, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Banyak cara ya yang ditempuh oleh orang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan prima. Banyak cara. Ini kalau secara jasmani ya saudara ya. Banyak cara yang ditempuh orang untuk menjaga tubuhnya ya supaya tetap sehat dan prima. Di antara lain melalui olahraga tentunya. Makan yang makanan-makanan sehat, olahraga ya. Ada yang hanya jogging ya dengan mengitari taman sekitar komplek rumah ya kan? Atau bermain tenis, bulu tangkis, berenang, goes atau bersepeda, dan juga berfitness, nge-gym di tempat-tempat kebugaran, dan juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bervitamin. Ya, ini cara-cara untuk supaya kita sehat secara jasmani ya. Bisa kita tempuh melalui olahraga dan makanan-makanan bergizi dan bervitamin. Dan sedihnya saudara, banyak orang yang begitu berkonsentrasi ya, semangat betul-betul fokusnya untuk menjaga kesehatan jasmaninya saja. Suka olahraga supaya badannya sehat, supaya tubuhnya kuat, minum vitamin ya, makan makanan yang bergizi supaya sehat bugar ya. Tapi hanya konsentrasi kepada kesehatan jasmani saja, namun mengabaikan kesehatan rohaninya. Ini yang salah saudara. Seharusnya kalau kita menjaga kesehatan secara jasmani, kita juga harus menjaga kesehatan rohani kita. Jangan sampai jasmani kita sehat, rohaninya sakit ya. Jangan sampai jasmaninya kuat, rohaninya loyo. Memang secara jasmani mereka terlihat sehat dan kuat, tetapi secara rohani belum tentu mereka sehat. Itulah sebabnya firman Tuhan menasehati kita pagi hari ini ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan di sana, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang terkasih, saya mau katakan di sini firman Tuhan menjelaskan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 ya, di sana dikatakan latihlah dirimu beribadah. Ternyata saudara, ibadah itu perlu latihan. Kalau orang tidak pernah latihan beribadah, tidak akan suka ibadah. Itu beneran, betul saudara. Saya punya ya satu rekan kerja saya ya, dia merantau dari NTT ya, dari NTT. Saya
Saya kira orang NTT itu luar biasa, suka memuji Tuhan, ya setia. Tapi yang satu ini, rekan saya satu ini, dia itu malesnya minta ampun. Kamu tuh loh ya, orang NTT itu seneng memuji Tuhan, seneng beribadah. Kamu kok tidak seneng ibadah sih? Saya itu heran dengan dia itu. Kalau ke gereja itu saya harus kata-katai dulu. Ayo ke gereja, kamu mau cari apa lagi dalam dunia ini? Kadang-kala saya sudah ngomel gitu ya, tidak didengerin saudara, tidak datang ibadah. Ada persekutuan juga, persekutuan komsel di tempat saya. Ayo nanti datang ya, ikut ibadah komsel, ya kan nggak pergi kemana-mana. Ayo ikut ibadah, tidak mau saudara. Karena apa? Mungkin ya ini ya, saya boleh disadarkan pagi hari. Ternyata ibadah itu perlu dilatih. Kalau kita suka latihan ibadah, ya tubuh kita akan terlatih untuk terus seneng ibadah. Tapi beda lagi kalau orang itu tidak mau latihan, saudara. Rasanya canggung. Seperti olahraga fitness ya, saya suka seringkali juga olahraga, saudara. Pertama kali mengawali olahraga fitness itu, badan sakit semua, saudara. Jadi berat sekali, ya, berat sekali untuk mengawali itu. Tapi kalau kita sudah keenaan fitness, sudah terbiasa, kalau tidak olahraga tidak enak, saudara. Ya, kata Kak Erni sakit rohani dia mungkin, iya mungkin. Saya ingatin, ayo bang, ikut ibadah, jangan di rumah aja. Kita boleh capek kerja, sudah beraktivitas seharian, waktunya bersyukur, ayo bersyukur, memuji Tuhan. Ya, orang NTT kan suka memuji Tuhan, ayo, jangan loyo. Sering saya semangati seperti itu, saudara, karena dia tinggal di tempat saya yang bertanggung jawab untuk apa ya, mengingatkan, ya, yang kuat mengingatkan yang lemah, ya kan seperti itu firman Tuhan katakan. Jadi di sini dikatakan latihlah dirimu itu beribadah, latih dalam berdoa juga, latih dirimu berdoa supaya kamu suka berdoa. Karena berdoa itu hubungan, bicara hubungan kita. Ibadah ini juga bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Latihan badani itu terbatas gunanya hanya untuk kesehatan kita. Kalau waktunya kita sakit, waktunya kita dipanggil Tuhan, ya, meskipun tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kalau waktu kita habis di dalam dunia ini, kita akan mati, saudara. Ya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencananya, keputusannya. Kalau kita dipanggil sekarang, ya kamu pasti pulang, saudara. Meskipun tubuhmu sehat, tubuhmu itu kuat, ya, karena banyak sekarang itu tidak diduga-duga tubuhnya kuat, tidak sakit, tapi tiba-tiba loh dipanggil Tuhan meninggal, tidak tahu loh, saudara. Ya, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah, kalau kita suka ibadah, kalau kita suka melayani, suka kita berdoa, kita suka dengan yang namanya perkumpulan rohani, membangun komunitas rohani, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Pekerjaanmu diberkati Tuhan kalau suka ibadah. Kalau kamu suka ibadah, damai sejahtera dalam rumah tanggamu itu nyata, berguna di dalam segala hal. Dalam rumah tangga berguna, di dalam pekerjaan berguna, di dalam sekolah kuliah berguna. Ini berguna, saudara. Tuhan akan memberi hikmat. Firman Tuhan katakan hikmat itu timbul, dan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu bisa timbul saat kita hidup di dalam ibadah, melatih diri kita di dalam ibadah, ya. Hikmat itu akan muncul, hikmat itu akan bertumbuh, dan itu berguna di dalam segala hal. Kamu mengerjakan tugas, mungkin orang lain mengerjakan tugas sulit banget, tapi kita mengerjakan tugas karena diberi kekuatan, diberi kemampuan, karena kita ibadah, berguna itu di dalam segala hal. Hikmat Tuhan yang memimpin kamu. Ya, saudara, ini namanya kasih karunia juga. Ya, karena mengandung janji. Firman Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku akan terus menanggung kamu, memikul kamu terus. Itu janji-janji Tuhan, penyertaannya dahsyat. Bahkan sampai dia itu memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, hanya untuk menebus setiap kita. Supaya apa? Kita menerima janji,
Dan ibadah ini mengandung janji-janji Tuhan. Artinya orang yang hidup di dalam ibadah akan menikmati janji Tuhan. Dengan kata lain, orang yang tidak hidup di dalam ibadah tidak akan menikmati janji Tuhan, tidak akan menikmati. Karena ibadah ini janji-janji Tuhan diberikan, dan kamu akan terima janji itu. Baik untuk hidup ini, hidup sekarang ini, rumah tanggamu diberkati, kehidupan keuanganmu juga diberkati Tuhan, pekerjaanmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Meskipun mungkin ya saat-saat ini perekonomian lagi sulit, tapi hidup anak-anak Tuhan selalu diberkati. Itu baik untuk hidupmu sekarang. Ibadah ini baik untuk hidup kita sekarang. Dunia boleh mengeluh, oh di sana sepi, di sana sepi, tapi di sini di tempat kita, orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, hidup di dalam ibadah. Firman Tuhan katakan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, itu diberkati. Itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, karena mengandung janji. Apa janji Tuhan? Mahkota kehidupan itu dijanjikan Tuhan bagi barang siapa yang hidup di dalam ibadah. Ya saudara, saat ini kita beribadah meskipun hanya lewat online ya saudara, tapi kita betul-betul harus menghargai ibadah. Saat kita mendengar firman, kita fokus mendengar firman supaya kita menikmati janji-janji Tuhan, mengalami, bukan sekedar hanya menerima janji, tapi kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ditegaskan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Ada hal yang lebih penting yang harus kita kejar. Apa itu saudara? Apa yang harus kita kejar? Yaitu kesehatan rohani, ibadah. Ini yang harus kita kerjakan, harus kita usahakan. Ya, adapun latihan yang harus kita lakukan guna menjaga kesehatan tubuh rohani kita adalah ibadah, tidak ada yang lain. Ya, ibadah itu mencakup semua. Berdoa, mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Ibadah saudara, karena ibadah ini tidak bicara saat kita di gereja itu aja, tidak begitu saudara. Saat kita mengunjungi yatim piatu, kita memberikan sedekah, membagikan berkat, itu juga ibadah pelayanan saudara. Ibadah itu juga ya. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan, Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Apalagi jangan sampai kita itu lari dari komunitas rohani kita. Karena banyak di akhir-akhir zaman ini akan ada banyak gesekan, ya, rekan pelayanan gesekan dengan rekan pelayanan yang lain, jemaat yang satu gesekan dengan jemaat yang lain. Memang hari-hari ini firman Tuhan katakan harus ada perpecahan di antara kamu supaya muncul yang orang-orang yang kuat yang tahan uji. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita jatuh. Ayo kita tetap kuat, jangan karena ada gesekan, jangan karena ada sakit hati, jangan ada karena tersinggung kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, Tuhannya tidak salah, imannya tidak salah, gerejanya tidak salah, tapi karena orang lain, rekan pelayanan, jemaat yang lain menyakiti hati kita, kita tersinggung sehingga kita undur dari pelayanan, undur dari ibadah. Ini keliru, salah besar saudara. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini loh, berarti kalau firman Tuhan mengatakan seperti dibiasakan beberapa orang, berarti ada orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Betul ya saudara? Tapi pagi hari ini ya, yang kita masuk di dalam live ini, kita tidak termasuk orang yang menjauhkan diri, tapi kita masuk di dalam orang-orang yang hidup di dalam ibadah. Amin. Tapi marilah kita saling menasehati, saling mengingatkan, saling support,
saling membangun, saling menguatkan, ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat ini bukan bicara kiamat, saudara. Kiamat itu masih jauh. Kiamat itu masih jauh, ya. Belum masa penyiksaan antikris, ya. Belum 1000 tahun damai, ya. 1000 tahun damai itu panjang sekali loh, saudara. Zaman 1000 tahun damai itu pemerintahannya nanti yang memerintah Tuhan Yesus sendiri di 1000 tahun damai itu masih panjang. Hari Tuhan yang mendekat itu bukan kiamat, saudara. Hari Tuhan yang mendekat adalah pengangkatan, ya. Ini yang dekat dengan kita. Kita tidak tahu kapan kita diangkat Tuhan. Ada secara pribadi, ada yang bersama-sama nanti, ya. Tuhan akan datang di awan-awan, mengangkat, membangkitkan orang yang mati, dan orang yang hidup akan diubahkan sekejap mata. Bukan tubuh yang lama yang dipergunakan, tapi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita diangkat ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. Yang dekat dengan kita itu pengangkatan, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang diangkat nanti? Ini yang harus kita sadari. Ya, banyak orang, oh yang penting saya Kristen, saya percaya Yesus, oh saya pasti selamat. Loh, percaya yang seperti apa? Orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang hidup di dalam ibadah. Orang-orang yang diangkat Tuhan, yang melihat kedatangan Tuhan. Tuhan menjemput dia adalah orang-orang yang sudah dilahir barukan, yang sudah diperbaharui, bukan manusia lama, tapi manusia yang baru. Itu yang akan diangkat. Karena ada banyak yang tertinggal, saudara. Bagaimana yang tertinggal? Yang tertinggal akan disiksa oleh antikristus. Harus kuat. Firman Tuhan mencatat 7 tahun masa penyiksaan antikris. 3,5 pertama, 3,5 kedua. Kalau bertahan akan selamat, tapi kalau menerima cap 666, kamu akan menjadi pengikutnya, saudara. Jadi keputusan ada di tangan kita. Kita mau hidup di dalam ibadah, karena hari-hari ini adalah menjelang hari-hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan loyo, saudara, ya. Jangan sakit, tapi kita harus sehat, kita harus semangat. Bangun pribadimu, hidup dekat dengan Tuhan. Bangun hubunganmu, hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan hanya baik secara jasmani, ya, tapi baik juga secara rohani. Jangan hanya sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Harus kuat, karena orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hubungannya baik dengan Tuhan. Pertemuan-pertemuan ibadah jangan sampai seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Latihan ibadah itu meliputi doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan, dan juga pelayanan, saudara. Apa yang kita bisa lakukan? Doa pasti kita kerjakan, amin. Ada yang tidak doa? Oh, saya berdoa, doa makan. Oh, jangan sampai doa makan tidak berdoa, saudara, ya. Nanti ketelen sendoknya nanti kalau tidak berdoa. Ya, berdoa bukan doa makan aja. Doa sebelum kita beraktivitas seperti saat ini, kita mengawali dengan pujian, kita mengawali dengan doa, kita mengawali dengan firman, mendengar firman Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Latihan ibadah itu meliputi doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman, dan juga pelayanan. Seperti saya melayani saudara, ya, saya juga dilayani oleh Roh Kudus yang berbicara dalam diri saya. Saya diingatkan, oh ternyata ibadah ini harus dilatih. Kalau saya tidak melatih ibadah, saya akan malas, ya, karena kedagingan kita lemah. Seringkali lemah, saudara. Saya sendiri juga mengalami Tuhan. Oh, pada waktu kemarin itu saya lagi ada banyak kerjaan, saudara. Lagi banyak kerjaan, ya, seakan-akan kalau secara manusia, ya, kalau bukan kekuatan Tuhan itu saya tidak mampu, saudara. Kemarin ada banyak pekerjaan. Saya harus selesaikan sesuatu, saudara, dan pekerjaan saya juga banyak, ya. Saya akhirnya, dan membuat saya sampai malam itu. Jadi Tuhan, bagaimana saya mempersiapkan khotbah untuk besok pagi, saudara? Ya, saya ngomong seperti itu, Tuhan, saya capek, saya ngantuk, Tuhan. Ayo, Kris, semangat. Kalau saya turuti ngantuk, saya turuti loyo saya, setiap hari pasti nanti loyo, saudara.
Saya semangati diri saya, ayo Kris bangkit, ayo menyala-nyala Kris, ayo melayani Tuhan. Dan saudara, Tuhan tuntun saya, dan pagi hari ini saya bisa berbicara, saya bisa menyampaikan firman itu bukan karena kuat saya, tapi karena Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup saya. Saudara yang terkasih, ibadah ini harus dilakukan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui merenungkan firman dan juga melayani. Apa talenta yang Tuhan sudah beri, lakukan itu saudara. Di gereja, dalam bersosial, sosial media, dalam apapun, kalau ada kata-kata bijak, ada firman Tuhan, bagikan ya di akun-akun sosial media kalian. Ya, bangun kerohanian kalian menjadi berkat supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Itu pelayanan, ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya orang yang tidak suka berdoa, artinya itu orang itu sesak nafas, saudara. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu mengkis-mengkis, ya. Tahu ya saudara, mengkis-mengkis ya. Tanpa doa kita tidak akan bisa, saudara. Kita akan mati rohani. Hati-hati ya. Harus ada hubungan, harus ada membangun mesbah, baik mesbah keluarga, ya, mesbah pribadi harus dibangun. Bagaimana caranya kita connect dengan Tuhan? Pada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menasehati. Ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, Rasul Paulus mengingatkan di jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Dan pagi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan saya dan saudara, tetap berdoa. Pegang janji-janji Tuhan, berharap kepada Tuhan, serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak, saudara. Kalau kita mengerjakan semuanya dengan kekuatan kita sendiri, dia akan diam saja. Tapi kalau kita berserah, kita angkat tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya buat saya dan saudara. Inilah rahasia keberhasilan pelayanan Rasul Paulus, sehingga ia mampu ya menjungkir balikan dunia ini dengan Injil firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kamu pagi hari ini ingin dipakai Tuhan menjadi berkat di dalam pelayanan, ya harus ada doa. Berdoa, saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Mau melayani pujian, ya, yang leader, ya, para leader-leader di gereja, mungkin ada di tempat ini leader gereja, ya, memimpin pujian di sebuah ibadah raya di gereja masing-masing. Mau pelayanan, berdoa dulu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Itu bukan konser, saudara, itu ibadah. Ya, harus ada doa, harus ada pergumulan sebelum melayani Tuhan. Baik yang singers, pemain-pemain musik, imam-imam musik, ayo hidup di dalam doa. Jangan sampai ada persekutuan doa malam di gereja tidak hadir pemain-pemain musik ini. Ya, saya mengingatkan untuk semua, saya juga pemain musik, saudara. Ya, saya juga pelayan Tuhan, ya. Harus hidup di dalam doa. Kalau di tempat saya doa malam itu setiap hari Selasa, saudara. Setiap hari Selasa. Kalau doa puasa hari Sabtu. Tapi saya tidak ikut doa puasa karena tuntutan kerja, ya, saudara. Doa puasanya jam 11 siang soalnya. Jam-jam kerja. Jadi yang ikut hanya istri saya. Saudara yang terkasih, ini harus kita bangun. Tetaplah berdoa. Semua pelayan-pelayan Tuhan supaya kuat, supaya sehat di dalam melayani Tuhan, harus ada hubungan, yaitu tetap berdoa. Jangan asal, ya, oh yang penting, oh saya bisa main kok, saya bisa main musik, oh saya sudah handal, saya bisa keyboard, saya bisa bass, saya bisa gitar, saya bisa main drum, ya, seperti Pak Pogo Yohanes ini luar biasa dipakai Tuhan. Itu juga pelayan-pelayan Tuhan ini, ya, bisa semuanya Pak Pogo itu, ya. Harus diawali dengan doa, saudara. Harus diawali dengan doa. Jangan mengandalkan kemampuan skill sendiri, ya, karena ini bukan show, bukan konser. Kita melayani bukan melayani manusia, tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Kita melayani roh-roh, malaikat-malaikat Tuhan. Kita melayani itu, saudara. Kita sama-sama datang. Yang jemaat pun melayani, saudara, harus doa dulu, ya, harus doa dulu. Apapun yang kita kerjakan,
baik itu pelayanan, pekerjaan, studi, rumah tangga dan sebagainya, perlu ditopang dalam doa. Perlu. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan sendiri. Karena apa? Berbahaya. Apa bahayanya? Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, hidup tidak ada di dalam doa, dikutuk Tuhan. Hidupnya tidak akan ada keberhasilan, saudara. Usaha ini gagal, usaha ini habis, usaha ini gagal, usaha ini jatuh, melakukan ini tidak berhasil. Karena apa? Tidak ada doa. Hidupnya di bawah kuasa kutuk. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapannya kepada kekuatannya sendiri, dikutuk Tuhan. Ya, jangan merasa mampu melakukan semuanya sendiri, jangan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya ranting. Kalau kita tidak nempel di pokok anggur yang benar, kita tidak akan bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa berbuah. Tanpa doa, pelayanan yang kita kerjakan tidak akan berdampak bagi orang lain, saudara. Tanpa doa, pelayananmu tidak akan berdampak kepada orang lain. Doa yang membuat kita tetap kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, semakin ada badai menerpa, semakin kita kuat. Orang-orang yang hidup di dalam doa, semakin ada tantangan, semakin dia semangat di dalam Tuhan. Karena dia tahu, setelah melewati tantangan, setelah melewati badai, setelah melewati hujan yang lebat, ada pelangi yang Tuhan sudah siapkan. Amin, saudara. Ya, yang melayani, yang berdoa, yang suka beribadah, saat menghadapi badai jangan takut. Jangan takut hadapi badai, jangan takut hadapi hujan yang lebat. Di balik badai, di balik hujan yang lebat, ada pelangi yang indah. Kamu tidak akan bisa melihat pelangi kalau kamu takut dengan badainya. Amin, saudaraku. Jangan takut namanya kegelapan. Masalah itu pasti ada, saudara. Kegagalan mungkin bisa ada dalam hidup kita, gelap rasanya. Tapi saat ada di dalam kegelapan, kamu bisa melihat bintang-bintang yang bersinar. Kamu tidak akan bisa melihat bintang bersinar kalau kamu takut kegelapan. Ya, maksudnya bukan hidup di dalam kegelapan, saudara. Ya, bukan hidup di dalam kegelapan, tapi diartikan dalam masalah. Ya, hidup rasanya, oh Tuhan kok gelap sekali. Jangan takut, kamu akan melihat bintang yang bersinar bersama dengan Tuhan. Oh haleluya. Sudahkah doa menjadi kebutuhan pribadi kita setiap hari, saudara? Ini pertanyaan buat kita semua. Sudahkah doa itu menjadi kebutuhan kita? Tuhan, kalau saya lupa berdoa, rasanya tidak lengkap dalam diri saya. Tuhan, meskipun saya telat tadi kesiangan saya bangun, akhirnya saya langsung berangkat. Tuhan, saya salah. Di kerjaan kita langsung berdoa. Ada yang seperti itu, saudara, lupa berdoa karena kesiangan bangunnya. Terus dia rasanya diingatkan Tuhan, tidak enak kalau tidak berdoa. Ada yang seperti itu? Sudahkah doa ini menjadi kebutuhan pribadi kita setiap hari? Jangan hanya berdoa saat butuh saja. Jangan hanya berdoa saat butuh saja atau dalam masalah. Tapi saat kita diberkati, saat kita menikmati kasih karunia, saat kita melayani, saat apapun, dalam kondisi apapun, jadikanlah doa ini menjadi kebutuhan pribadi kita setiap hari, saudara. Ya, di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kerinduanmu? Apa keinginanmu? Apa harapanmu? Apa cita-citamu? Apa yang kau angan-angankan dalam hidup ini? Tuhan, saya ingin katakan kepada Yesus, bagi dia, hanya Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Garis bawah ini, saudara, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Loh, luar biasa, saudara. Kita ini terbatas, ya. Mungkin kita doa itu terbatas, hanya sebatas kepandaian kita berbicara, mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Allah yang kita sembah melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan, karena dia tahu yang terbaik.
bahkan apa yang kita pikirkan. Jauh dari itu saudara, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya yakin dan percaya setiap kita ya pernah merasakan dan mengalami ini. Tuhan ternyata luar biasa ya. Saya tidak mengira loh Tuhan sampai seperti ini. Pernah tidak alami ini saudara? Sering kali seperti itu pasti. Betul enggak? Tuhan ternyata enggak yang aku bayangkan, enggak seperti yang aku bayangkan. Apa yang enggak pernah dilihat oleh mata, firman Tuhan katakan, bahkan apa yang enggak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan nyatakan. Kamu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita orang-orang percaya harus mengalami apa yang tidak pernah dilihat tapi dinyatakan. Harus pernah mengalami yang namanya yang tidak pernah timbul dalam hati tapi itu dinyatakan Tuhan. Tidak pernah timbul di dalam, nggak pernah kita dengar tapi itu yang dinyatakan Tuhan. Seperti yang saya saksikan kemarin saudara, siapa yang taruh uang di dalam lemari saya simpan uang itu, tidak sedikit banyak saudara, 9 juta. Bayangkan, saya tidak tahu itu siapa yang taruh. Tidak pernah saya bayangkan Tuhan itu kirim uang, tapi nyatanya terjadi dalam diri saya. Tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan mbok ya ditransfer kan gitu ya. Masa di sana ada ATM saudara? Mungkin Tuhan Yesus punya M-banking mungkin ya. M-bankingnya Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau kita lagi membutuhkan sesuatu, M-bankingnya Tuhan itu lebih dahsyat, lebih canggih saudara. Dia akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Luar biasa saudara. Harus mengalami ini, harus mengalami yang tidak pernah didengar terjadi, harus mengalami yang tidak pernah timbul dalam hati terjadi dalam hidup kita, tidak pernah kita lihat terjadi dalam hidup kita. Itu yang harus kita alami. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja. Jangan lupa saudara, siapa yang bekerja? Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dan punya kuasa bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Di akhir zaman ini, tantangan bagi orang percaya tidak semakin mudah. Saya mau katakan, di akhir-akhir zaman ini tantangan bagi orang percaya tidak semakin mudah. Kita harus berhati-hati, kita harus siap, kita harus kuat, kita harus sehat ya. Jangan loyo saudara. Di akhir-akhir zaman ini kalau kita loyo, firman Tuhan katakan yang setia akan tambah setia. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan semakin takut akan Tuhan, tapi yang gak setia akan tambah gak setia. Banyak orang yang murtad, firman Tuhan katakan ya. Mereka hanya ingin mendengar dongeng-dongeng, apa yang disukai di telinga mereka, mereka dengar, tapi firman Tuhan yang keras mereka tidak suka. Di akhir-akhir zaman ini bukan semakin hari semakin mudah, tapi semakin berat saudara yang akan menghadap. Kita harus sehat, kita harus kuat secara jasmani dan rohani ya. Tidak ada jalan lain bagi kita selain harus semakin giat di dalam Tuhan, di dalam ibadah, jam-jam ibadah. Jangan menjauhkan diri dari jam-jam pertemuan ibadah kita. Jam-jam doa dan juga jam-jam ibadah harus semakin ditingkatkan. Bukannya tambah malas, tambah ogah-ogahan, tapi harus semakin giat lagi saudaraku ya. Harus semakin giat lagi, terus semangat ya. Adakah kamu sebodoh itu? Dalam Galatia 3 ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhiri sekarang dengan daging? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengawali dengan roh. Kita mengenal Kristus, kita hidup di dalam Kristus, kita diurapi Kristus, dilayakkan oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena kesusahan, karena kehidupan yang mungkin keadaannya menyakitkan, kita mengakhirnya di dalam daging. Kita tidak setia, kita malas datang ibadah. Ada banyak saudara di akhir-akhir zaman ini ya, ada banyak anak-anak Tuhan tidak datang ibadah karena sakit hati. Ada banyak. Ada beberapa, firman Tuhan katakan, beberapa orang yang dibiasakan oleh orang itu ya. Jadi kita harus hati-hati saudara. Di akhir-akhir zaman ini anak-anak Tuhan mulai jarang datang ibadah karena sakit hati, karena tersinggung ya, karena merasa tidak dihargai. Ini harus hati-hati.
Itu namanya iblis sedang masuk di dalam komunitas-komunitas anak-anak Tuhan. Ya, memang kita harus ada gesekan. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada gesekan sesama pelayan, ada gesekan sesama jemaat, ya jangan dimasukkan hati, saudara. Itu memang membentuk karakter kita untuk menjadi orang yang rendah, lebih sabar lagi, lebih rendah hati lagi, ya. Bukan menganggap diri yang paling benar, bukan menganggap diri yang paling penting, ya sok penting. Waduh, itu jangan seperti itu. Anak Tuhan bukan seperti itu. Anak Tuhan harus menganggap mementingkan kepentingan orang lain juga, yang menghargai orang lain. Ada banyak di akhir-akhir zaman ini mereka akan sakit hati meninggalkan Tuhan, ya. Seperti firman Tuhan di dalam Galatia ini, jangan kamu bodoh. Apakah kamu bodoh sebodoh itu? Firman Tuhan katakan, ya, kamu sudah memulai dengan roh, lo sudah setia melayani Tuhan, rajin datang ibadah, karena sakit hati mengakhirnya di dalam daging. Waduh, ini eman banget, saudara, eman banget, ya. Kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan harus semakin konsisten, di dalam mengerjakan panggilan kita. Jangan hanya karena ada masalah lalu kita menjadi undur, saudara. Jangan karena masalah sakit hati, minder, ya, tersinggung dengan orang lain kita menjadi undur. Karena seberat apapun ujian yang harus kita lewati, kita pasti mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku diterkasih dalam Tuhan, ya. Sebagai ayat penutup pagi hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Meskipun kamu disakiti hatimu, meskipun ada gesekan di dalam pelayanan, engkau mungkin diizinkan Tuhan direndahkan oleh orang lain, ya. Tuhan membentuk karakter kita. Ini loh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hiduplah di dalam ibadah. Di dalam ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Engkau akan diberi kekuatan. Bukan kekuatan yang datang dari dunia ini, tapi kekuatan yang datangnya dari Tuhan sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita harus semakin melekat kepada Tuhan, semakin giat membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Main tetap semangat, ya. Yang semangat diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh deklarasikan iman kita. Yang pertama tadi, dalam Yesus ada kemenangan. Amin, saudara. Pagi hari ini yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan, ketik di kolom komentar, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Ya, sebelum kita tutup di dalam doa, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya, dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam Yesus kita pasti menang. Ayat penutupnya di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya.